Pernahkah kalian mendengar perkampungan Yahudi di kota Semarang? Tentu saja tidak, karena orang-orang Yahudi kala itu dianggap satu kasta dengan orang-orang Belanda atau bangsa Eropa lainnya. Berbeda dengan pedagang dari Tiongkok yang dijadikan satu distrik yang disebut Pecinan. Kemudian pedagang dari Arab yang dijadikan satu distrik pula menjadi Kampung Koja. Keberadaan kaum Yahudi tak lepas dari pelayaran VOC pada abad ke-18. Sebagian dari mereka menjadi penerjemah dan sebagian yang lainnya menjadi administrator perdagangan VOC di Nusantara. Dan itu sebabnya kaum Yahudi dianggap satu kasta dengan orang-orang Belanda atau bangsa Eropa lain. Di sebelah saya ini adalah makam orang Yahudi yang masih tersisa di pemakaman Burkuto, Semarang. Yang dahulunya bangsa Yahudi pernah berdagang di Nusantara pada sekitaran awal abad ke-10. Itu pertama kali bangsa Yahudi mendarat di Nusantara. Migrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke Nusantara ini dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama pada abad ke-10 pada masa kerajaan Sriwijaya. Itu sudah ada pedagang dari Yahudi yang berdagang ke kerajaan Sriwijaya. Kemudian gelombang kedua adalah masalah politik yang berdampak pengusiran orang-orang Yahudi di daerah Spanyol dan Portugal. Kemudian mereka berlarian menuju ke berbagai tempat, salah satunya di Nusantara ini pada sekitaran awal abad ke-16. Kemudian yang terakhir, gelombang ketiga adalah masa kedatangan VOC ke Indonesia. Di situ orang-orang Yahudi turut andil dalam perdagangan VOC, yang mana orang-orang Yahudi tersebut menjadi seorang penerjemah untuk sekalian berdagang ke daerah Nusantara. Sebagian lagi menjadi administrator untuk perdagangan VOC itu sendiri. Dari 3 gelombang itu kemudian berangsur-angsur migrasi orang Yahudi ke Nusantara menjadi banyak. Dan kenapa di Nusantara sendiri tidak ada perkampungan Yahudi? Karena mereka dari awal itu sudah menjadi orang Kristen saat sebelum datang ke Nusantara. Kemudian mereka bergabung dengan para pedagang dari Eropa, terutama orang-orang Belanda. Setelah itu mereka dianggap sebagai orang-orang Eropa yang identitas Yahudinya itu tidak terlihat. Jadi mereka hidup bersama dengan koloni orang-orang Belanda pada waktu itu dan berbaur menjadi satu dengan perkampungan orang-orang Eropa pada waktu itu. Dan inilah salah satu bukti dari pernah adanya orang Yahudi di kota Semarang pada masa kolonial Belanda.